أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Amma ba'd, ikhwani fillah wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan segala dan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jalla dalam kajian online, ya. Kita sama-sama mempelajari agama kita, ya, Dinul Islam. Semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh kita, dan mudah-mudahan ini memudahkan kita di dalam menggapai surga Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwani fillah wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan ini kita akan masuk pada pembahasan yang baru, ya. Daripada pertemuan-pertemuan yang lalu sudah dibahas tentang syarat daripada sahnya salat, ya. Syarat sahnya salat, ya. Taib. Nah, pada pertemuan ini kita masuk kepada pembahasan penting lainnya, ya, merupakan salah satu pembahasan inti daripada Kitabus Shalah, yakni pembahasan tentang arkanus shalah, ya. Arkanus shalah, yakni rukun-rukun salat, yang saya yakin kita semua sudah mengetahui ini, ya. Namun tidak mengapa kita selalu mengulang-ulangi apa yang sudah kita ketahui, ya, sehingga kemudian semakin lama semakin kokoh, ya. Karena dengan murajaah itu akan semakin melekat. Ya, mungkin kita lupa atau kita ragu, nah ini kita ingatkan lagi, ya. Demikian. Baik, al-muallif atau kepala penulis kitab ini menyebutkan tentang makna rukun. Nah, sebagaimana kebiasaan para ulama, mereka harus mendefinisikan dulu istilah atau mustalahat, ya, istilah-istilah yang dipakai sebelum kemudian tersebut. Ya. Apa itu rukun? Ya, ini disebutkan di sini ruknus syai' makana juz'an asasiyan minhu. Sesuatu itu dikatakan rukun jika ia merupakan bagian yang asasi, bagian yang apa istilahnya, yang fundamental, yang pokok gitu, ya, yang asasi. Yang mana kalau tidak ada bagian ini maka runtuh sesuatu itu, karena dia asas, karena dia pokok. Kalau tidak ada maka runtuh. Seperti di sini dicontohkan al-jidar minal ghurfah, ya, seperti contohnya adalah dinding. Ada sebuah ruangan itu memiliki dinding. Kalau tidak ada dinding maka tidak jadi ruangan. Ya, kalau tidak ada dinding, maka tidak disebut ruang. Disebut ruang karena ada dinding. Nah, seperti itu. Maka demikian juga sholat. Ada di sana bagian-bagian dari amaliyah, apakah dia berupa amaliyah atau qauli, atau dia berupa perbuatan atau perkataan hati, yang dia merupakan bagian yang pokok, asasi dari sholat itu. Yang kalau tidak ada, ya maka dia runtuh, tidak disebut sholat. Nah, nanti akan kita sebutkan ada 13 rukun daripada sholat di dalam mazhab Syafi'i. Ya, para ulama mazhab dari berbagai mazhab mereka rata-rata sama, tapi ada sedikit perincian yang berbeda. Ya. Dalam mazhab Syafi'i disebutkan nanti ada 13. Baik. Ya, di sini beliau sebutkan wala yatakamal wujudus shalah wala tatawaffaru sihhatuha illa bi an yatakamala fiha jami'u ajza'iha bisyakl wa tartib al-waridin an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rukun itu kalau tidak ada, tidak sempurna, maka tidak sah sholatnya. Jadi harus disempurnakan seluruh bagian-bagian daripada rukun tersebut, ya, dengan tata cara, dengan urutan-urutan sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga melalui malaikat Jibril alaihissalam, karena Jibril
datang kepada Rasulullah mengajari bagaimana kaifiat daripada sholat. Ya. Nah, di sini disebutkan ada 13, bukan tadi saya sebutkan ya, ada 13. Dan insya Allah akan dijelaskan masing-masingnya secara terpisah ya. Di sini beliau sebutkan nasrahu kulla wahidin minha ala haddatin. Ya, nanti kita akan jelaskan satu persatu secara terpisah. Ya, yang pertama yakni an-niyah, sebagaimana uh, apa namanya ibadah-ibadah yang lain yang sudah kita sebutkan, diantaranya wudhu. Wudhu juga adalah ibadah yang agung. Dia salah satu daripada uh, syarat daripada sahnya sholat. Jadi wudhu itu ibadah yang agung, maka wudhu pun juga membutuhkan kepada niat. Nah ini juga sholat pun membutuhkan kepada niat dan dia rukun. Ini rukun yang pertama, ya. Yakni apa itu niat? Sebagaimana didefinisikan oleh para ulama Syafi'iyah, yakni qasdu syai' muqtarinan bi awwali ajza'i fi'lihi. Ya. Jadi yang dimaksud dengan niat adalah melakukan atau bermaksud untuk melakukan sesuatu yang mana maksud tadi itu muqtarinan bi awwali ajza'i fi'lihi. Itu beriringan dengan awal melakukan perbuatan tersebut. Jadi kapan awal sholat, disitulah kemudian dilintaskan niat. Wa mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya di hati. Dan ini sudah kita ulangi beberapa kali ya tentang pembahasan niat, ya bisa dilihat kembali dalam mazhab Syafi'i. Sekali lagi, niat itu mahalluha al-qalb. Dan ini jumhur ulama ya, semua mengatakan demikian. Niat itu tempatnya di hati, tidak ada khilaf dalam masalah ini. Niat tempatnya di hati. Ini amaliyah qalb ya, atau ucapan qalb. Ya, apa qaulul qalbi. Ya, niat itu tempatnya di hati. Kemudian jumhur mengatakan talafutnya adalah mustahab. Ini disunnahkan karena dengan lisan itu menguatkan apa yang ada di hati. Ya, itu. Karena ketika kita beramal ya dengan amalan saleh, dengan diniatkan betul-betul itu akan berbeda. Ya, akan berbeda dari sisi apa ruhnya ibadah itu beda gitu. Dengan orang yang sekedar melakukan saja. Kita sering mengatakan kepada orang kan, kalau pekerjaannya nggak beres atau kamu nggak niat sih ngerjakannya, kan seperti itu sering kita bilang, ya. Jadi serius tidak ibadah itu kelihatan dari bagaimana dia niatnya. Kalau niatnya nggak serius ya biasanya ibadahnya juga atau amalannya juga nggak serius. Halo, Ya, mohon maaf, ikhwan wa akhwat, terputus koneksi, ya. Saya ulangi ya, jadi pembahasan niat ini pembahasan yang penting yang ditekankan oleh jumhur ulama dari berbagai mazhab bahwa talafut bin niat itu hukumnya adalah mustahab, tidak wajib, tapi dia hukumnya adalah sunnah. Ya, seperti itu. Baik, dalilnya jelas. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, ya, hadis Umar ya, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, disebutkan juga oleh Imam Nawawi dalam Arba'in An-Nawawiyah, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, jadi setiap amal soleh itu harus disertai dengan niat. Ya, taib. Kemudian disebutkan di sini wala budda li sihhatiha an
antuk tarona bitakbiratul ihram. Jadi keabsahan niat itu diiringkan dengan takbiratul ihram. Karena nanti kita sebutkan bahwa takbiratul ihram ini adalah wajib, rukun, ya, rukun sholat. Takbiratul ihram adalah rukun sholat. Yang pertama yang sifatnya amali, perbuatan. Ketika kita takbir dan didefinisikan sholat itu dimulai dari takbir. Ya. Nah, kapan dimulai sholat? Yaitu ketika dimulai dari takbir. Ketika kita memulai sholat itulah, disitulah dilintaskan niat. Ya, disitulah dilintaskan niat. Ya, seperti itu. Jadi di sini sebutkan bihaitu yakunu qalbuhu mutanabbahan atau mutanabbihan asna at-talaffuz bitakbir ila qasdis shalah. Nah, jadi beliau di sini mengatakan ya, dengan cara apa? Hatinya itu ya mengingat ketika mengucapkan takbir Allahu Akbar, ketika mengucapkan itu di hati itu lintaskan bahwa saya sedang akan sholat apa misalnya sholat zuhur kah, maghrib kah, asar kah, ya seperti itu. Nanti akan kita sebutkan ya. Ya, mutadzakiran nau'aha. Nah ini mengingat apa sholat apa yang mau dikerjakan. Wa fardiyatuha atau wa fardiyataha. Ini sholat sunnah apa, sholat fardu ya. Dan disebutkan di sini wala yustaratu tahrikul lisan biha. Tidak dipersyaratkan harus menggerakkan lisan. Jadi mengucapkan itu bukan syarat. Jadi kalau kita tidak talafud juga tidak mengapa. Sah, niatnya sah karena mahalluha al-qalb. Tidak yustara, tidak istirat, tidak ada persyaratan untuk menggerakkan lisan. Dilintaskan dalam hati, menghadirkan betul bahwa saya ini mau sholat duhur ya, atau sholat asar ya, seperti itu. Iya. Taib, itu terkait dengan apa? Terkait dengan niat. Ya, sudah kita sebutkan beberapa kali pembahasan masalah ini ya, insya Allah bisa diulangi kembali pembahasan tentang niat pada bab-bab yang sudah lalu ya. Taib. Yang kedua rukun yang kedua al-qiyamu ma'al qudrah fis salati al-mafruḍah. Ya. Yang kedua adalah berdiri ketika sholat fardu jika mampu. Ma'al qudrah. Ini rukun ya, al-qiyamu ma'al qudrah fis salat al-mafruḍah. Nah, dalil bahwasanya berdiri itu rukun, hadisnya disebutkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 1066, hadis Imran ibn Husain radhiyallahu anhu qala kanat bi bawasir ya, kanat bi bawasir. Ya, jadi kata Imran bin Husain ya, beliau mengatakan aku memiliki penyakit bawasir, yakni ambeien. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis salat. Maka aku tanya kepada Rasulullah SAW tentang salat. Aku ini punya penyakit bawasir, gimana? Ya, kata Rasulullah, sholli qa'iman, salat dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau tidak mampu berdiri maka duduk. Fa illam tastati' fa ala jambin. Kalau tidak mampu duduk maka lakukan dengan berbaring. Ya. Taib. Jadi di antara rukun daripada salat fardu adalah dilakukan dalam keadaan berdiri kecuali kalau tidak mampu. Maka di bawahnya ya ini duduk. Kalau tidak mampu maka dia dengan berbaring ya. Taib. Kemudian kapan seorang itu dikatakan berdiri? Di sini disebutkan dijelaskan oleh para penulis wa innama yu'tabarur rajul qa'iman idza kana muntasib al-qamah. Iya, muntasibul qamah. Jadi seorang itu dianggap dia berdiri kalau dia tegak. Ya, berdiri dalam keadaan tegak. Itu baru dia dianggap berdiri. Fa idza nahna ya innahna itu inhana afwan inhana membungkuk ya duna udzur tanpa udzur. Jadi kalau dia bungkuk tanpa itu amkana antalamas atau
Ya antara masa rahata yadahu rukbati rahata yadihi ya rukbatahu. Jadi kalau dia mampu untuk ya dia bungkuk dan ketika dia membungkuk itu telapak tangannya bisa menyentuh rukbahnya, bisa menyentuh rukbahnya. Ini sudah dianggap membungkuk. Maka batalat salatuhu, batal salatnya. Ini ada orang salat, ya mau salat subuh misalnya, kemudian ketika mau takbir, ya dia belum tegak berdiri, baru dia dalam kondisi membungkuk dan membungkuknya ini dengan apa? Sampai telapak tangannya itu bisa menyentuh rukbahnya dan dia tidak punya uzur untuk tegak, apa untuk membungkuk. Jadi membungkuknya tanpa uzur, ya membungkuk dia mungkin malas, ngantuk atau apa, ya kan? Membungkuk dia, nah, nggak tegak, nggak muntasib gitu, ya, nggak tegak, maka tidak sah sholatnya. Jadi harus dalam kondisi tegak. Ya. Kenapa tidak sah? Li'anna ruknal qiyam fukida fi juz'i min sholati. Karena dia rukun untuk berdirinya nggak ada, hilang pada sebagian sholatnya. Ya, seperti itu. Baik. Kemudian beliau sebutkan, kalau seorang yang sholat mampu untuk berdiri pada sebagian sholatnya, dan dia tidak mampu untuk berdiri pada sebagian yang lain, maka ketika dia mampu, dia berdiri, dan ketika tidak mampu, dia boleh duduk. Boleh seperti itu. Ya. Jadi, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak membebani sebuah jiwa kecuali dengan apa? Dengan kemampuannya. Ya, jadi kalau misalnya di awal dia bisa berdiri, tapi tidak bisa lama, misalnya seperti orang yang sholat dalam kendaraan, ya sebagian sholatnya kemudian dengan duduk, ya boleh saja, karena memang mungkin kendaraannya bergoyang dan lain sebagainya, tapi di awal dia bisa berdiri sebentar, ya silakan, semampunya dia berdiri, berdiri. Ya, seperti itu juga orang yang sakit mungkin, kalau dia berdiri lama pusing kepalanya, dia harus duduk misalnya, ya tafadhol, berdiri sebentar, kemudian kalau tidak mampu duduk. Kalau datang kemampuan lagi untuk berdiri, berdiri lagi. Kalau datang lemah lagi, ya duduk lagi. Tidak mengapa seperti itu. Ya. Semampunya untuk menyempurnakan rukun. Semampunya. Ya, seperti itu. Makanya kan hadisnya apa? Fa'ilam tastati ya. Kalau tidak mampu, faqa'idan. Nah, jadi didasari apa? Istita'ah. Didasari dengan kemampuan. Ya kalau nggak mampu, duduk. Kalau datang kemampuan, ada kemampuan berdiri lagi. Kalau lemah lagi, duduk lagi, tidak masalah. Seperti itu tidak masalah. Jangan dipaksa. Ya, jangan dipaksa. Ada uzur syar'i dan boleh diterima yang seperti itu uzurnya, maka tidak mengapa duduk. Baik. Kemudian saya sebutkan ya tentang rukun yang kedua ini adalah pada sholat fardu. Qiyamnya itu pada sholat fardu. Nah, ada namanya istilahnya kalau ilmu fikih itu namanya qaid. Ada batasannya di sana. Rukunnya sholat berdiri ini dianggap rukun itu adalah pada sholat fardu. Pada sholat fardu, bukan sholat nafilah. Ya, kalau dalam sholat nafilah itu hukumnya sunnah saja untuk berdiri secara mutlak. Ya, jadi boleh orang sholat sunnah dalam keadaan duduk. Ya, dalam keadaan duduk boleh, walaupun dia mampu untuk berdiri. Nah, dasarnya adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadis nomor 1065. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla qa'iman fahuwa afdal." Ini menunjukkan bahwa ini man shalla qa'iman maka dia yang paling utama. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Barang siapa sholat duduk maka dia ya mendapatkan setengah dari pahala yang berdiri. Wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Barang siapa sholat dalam kondisi berbaring, na'im di sini berbaring maksudnya, ya muttaji' ya berbaring, falahu nisfu ajril qa'id, maka dia adalah separuh daripada orang yang sholat dalam kondisi duduk. Ya. Tapi ini pada sholat sunnah, bukan sholat wajib. Iya, sampai sini paham ya Ikhwan ya. Jadi kita sudah bahas dua rukun sholat.
Baik, ikhwani fillah wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita pindah kepada pembahasan rukun salat yang ketiga. Nah, rukun salat yang ketiga adalah takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Nah, di sini disebutkan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, miftahus shalah at-tuhur. Kunci daripada salat adalah bersuci. Ya, tanpa bersuci maka tidak sah salatnya, karena dia merupakan syarat sahnya salat. Tidak bersuci maka tidak sah salatnya. Wa tahrimuha at-takbir. Ya, tahrim, ya, salat itu mulai masuk, artinya tahrim di sini adalah apa-apa yang bukan daripada salat tidak boleh dikerjakan, haram. Ya, apa-apa yang bukan bagian dari rukun salat tidak boleh dikerjakan pada waktu salat, makanya disebut tahrim. Ya, wa tahrimuha at-takbir. Kapan sholat itu mulai? Pada waktu, yaitu dimulai dari apa? Dari takbir. Wa tahliluha at-taslim. Dan tahlilnya, yakni boleh melakukan apa-apa yang bukan bagian daripada sholat itu ketika sudah salam. Jadi dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Ya. Nah, makanya tadi disebutkan, karena dia tahrimnya itu dengan takbir, mulainya dengan takbir, maka disitulah di dilintaskan niat di dalam hati, ya, dilintaskan niat di dalam hati untuk melakukan sholat. Taib. Kemudian bagaimana kaifiat daripada takbir ini? Caranya bagaimana? La budda min lafdhati Allahu Akbar. Jadi caranya dengan mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Ya, ini yang sempurna, Allahu Akbar. Kalau misalnya seseorang mengucapkan kalimat selain itu, nah ini ada perincian di sini. Ada orang mengatakan Allahul Akbar, ya, bukan Allahu Akbar, tapi Allahul Akbar. Akbarnya ini ada alif lamnya. Boleh tidak yang seperti ini? Ya, di sini tidak memudaratkan, masih diperbolehkan, tidak mengapa. Ya, la tadur ziyadatun la tamna al-ism, selama dia tidak mengubah nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allahul Akbar, ya, ini tidak mengubah nama Allah, tidak mengubah nama Allah. Ya, hanya ketambahan alif lam saja. Tidak mengapa, tidak memudaratkan yang seperti ini. Boleh masih. Ya. Atau dia mengatakan misalnya Allahul Jalil Akbar. Jadi tambah Allahul Jalil Akbar. Allahul Azim Akbar misalnya. Ini juga diperbolehkan karena tidak mengubah nama, ya. Baik. Kemudian yang kedua, falau zada kalimata laisat min sifatillahi ta'ala. Kalau dia tambah kalimat yang bukan merupakan sifat Allah. Ya, bukan merupakan sifat Allah. Azim sifat Allah. Ya, kemudian tadi Jalil juga sifat Allah atau nama Allah, ya. Jadi bukan bagian nama atau sifat Allah, dia tambahkan. Contohnya di sini apa? Allahu huwal akbar. Allahu huwal akbar. Apa tambahannya ya, kawan? Wa akhwat? Tambahannya adalah huwa. Dia tambah huwa. Ya secara mana sih boleh-boleh saja, tapi seperti ini ya dia telah mengganti lafaz takbir. Dia tambah dengan sesuatu yang bukan daripada nama atau isim. Ini sudah mengubah sigat daripada takbir. Jadi anggap mengubah sigat atau redaksi takbir. Atau seperti misalnya dia mengatakan akbarullah. Ya, ini dirubah. Ya, akbarullah ini dirubah. Iya. Maka takbir seperti ini tidak sah. Tidak sah takbirnya, harus diulangi. Ya, kalau nggak sah berarti belum masuk sholatnya, nggak dianggap belum sholat itu. Ya, karena rukunnya luput, tidak sah sholatnya. Ulangi sholatnya, ya, seperti itu. Ya. Dalilnya jelas karena itulah lafadz yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah tidak pernah menggunakan lafadz lain. Ya, jadi harus seperti apa yang dilakukan oleh atau diucapkan oleh Rasulullah SAW.
Taib itu terkait dengan kaifiahnya ya, cara melafazkan takbir. Rahman. Ya, sebentar ikhwan ya. Baik, itu kaifiah, kemudian kita pindah kepada syarat-syarat takbir. Takbir itu dianggap sah jika dia memenuhi beberapa persyaratan. Ini penting ya. Yang pertama, an yatalaffadhu biha wa huwa qa'imun. Ya, ketika dia melafadzkan takbir itu dalam kondisi dia berdiri. Ya. Falau nataqa biha athna al-qiyam ila shalah lam tasih. Walau nataqa biha athna al-qiyam ila shalah lam tasih. Jadi kalau misalnya dia mengucapkannya pada belum berdiri, mungkin baru separuh menuju ke berdiri dia sudah takbir. Misal orang komat, kemudian imam apa namanya bertakbir, kemudian kita segera berdiri. Kita ini belum tuntas berdiri, sudah takbir, baru baru di tengah-tengah mau berdiri udah takbir. Jadi belum tegak berdiri. Nah ini tidak sah. Ya, ini sering kan? Kalau kita nggak perhatikan yang begini, hati-hati ya. Ikhwan. Jadi kapan kita mulai takbir ketika sudah berdiri sempurna, bukan ketika baru akan berdiri atau baru setengah berdiri, baru membungkuk sudah takbir. Nah ini tidak sah takbirnya. Kemudian anyan tika biha hala istiqbalil kiblat. Ya, mengucapkannya dengan ketika menghadap kiblat. Ya. Jadi ketika mengucapkan takbir itu sudah kondisi berdiri sempurna dan dia sudah menghadap kiblat, belum menghadap kemana-mana. Walaupun dia sudah berdiri, tapi kalau belum menghadap kiblat, ya jangan takbir dulu, karena tidak memenuhi persyaratan. Karena menghadap kiblat pun juga salah satu syarat sahnya salat. Ini ngadapnya, kalau di Indonesia kita ngadap baru ke arah timur misalnya, belum ke barat. Walaupun sudah berdiri tegak, tapi kalau ngadapnya ke arah selatan utara ya belum 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 sah untuk mengucapkan takbir. Jadi sudah dalam kondisi berdiri tegak dan hadap kepada kiblat. Ya, baik. Sekali lagi ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, antakuna bil lughatil arabiyyah. Takbir itu dengan bahasa Arab. Ya, takbir dengan menggunakan bahasa Arab, ini Allahu Akbar. Jadi bukan Allah Maha Besar gitu, tidak, tapi harus menggunakan lafaz dari bahasa Arab, yakni Allahu Akbar. Iya. Namun demikian, barang siapa yang tidak paham bahasa Arab, tidak bisa berbahasa Arab, dan tidak mungkin dia belajar, karena waktu untuk belajar mengajarkan dia, ya misalnya waktunya itu nggak ada, belum belum sempat lah dia belajar. Mungkin baru masuk Islam, ya dia orang asing, ya, mungkin orang mana, orang orang yang tidak bahasa Arab, ya, yang dia tidak pernah dengar kalimat ini, ya mungkin sekali kita jumpai di negeri-negeri kafir, ya di negeri-negeri kafir, ya mereka tidak paham bahasa Arab dan mereka nggak tahu lafadz Allahu Akbar itu. Kalau kalau tinggalnya di negeri Muslim ya mereka sudah sering dengar ya kan. Hatta orang Kristen pun atau orang-orang non Muslim pun mereka fasih mengucapkan kalimat-kalimat ini. Mereka fasih mengucapkan salam, apalagi takbir, mudah buat mereka karena mereka dengar sehari-hari. Walaupun mereka bukan Islam, tapi di negeri barat sana, di negeri-negeri non-Muslim, negeri kafir, mereka tidak pernah dengar kalimat ini. Jadi ada kemungkinan ya, orang yang baru masuk Islam tidak pernah dengar kalimat ini, tidak sempat belajar, maka seperti ini tidak mengapa, masih diberikan udzur. Ya, iya. Nah, kalau dia dalam kondisi seperti itu, maka boleh dia menggunakan bahasa yang dia pahami. Ya, misalnya dengan kalau orang Indonesia misalnya ya Allah Maha Besar, ya, atau Allah Agung atau yang semana dengan itu, ya. Taib. Nah, namun demikian wajib bagi dia untuk belajar, ya, sesuai dengan apa yang dia mampu. Ya, taib. Itu yang ketiga. Yang keempat,
syarat takbiratul ihram an yusmi'a nafsahu ya hurufiha in kana sahihus sama. In kana sahihus sama. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah dia hendaknya mendengar semua huruf takbir tersebut. Ya, jika dia orang yang pendengarannya normal. Ya, pendengaran normal ya. Di sini pendengaran yang normal, pendengaran yang sehat. Jadi ketika mengucapkan Allahu Akbar itu dia dengar sendiri. Allahu Akbar. Jadi cukup, nggak perlu keras-keras juga. Karena yang dipersyaratkan dia sendiri yang mendengar, cukup. Yusmi'a nafsahu, dia dengar sendiri. Bukan sebagian Allahu Akbarnya nggak kedengeran, nggak. Semuanya Allahu Akbar, semua hurufnya. Ya. Orang yang pendengarannya normal ya, di sini dipersyaratkan idza kana in kana sahihus sama. Yang pendengarannya normal. Karena di sana ada orang yang agak budek ya, maaf. Agak budek dia nggak denger, kurang denger gitu. Ya kalau kurang dengar kan otomatis harus keras suaranya ya. Akhirnya kedengaran satu masjid. Ya, nggak seperti itu. Itu bukan syarat. Pendengaran orang normal. Ya, jadi pendengaran orang normal yang jadi syarat, bukan pendengaran orang yang kurang normal pendengarannya. Bukan juga pendengaran orang yang sangat tajam. Pendengaran ada yang tajam, ada yang biasa-biasa aja, yang standar, ada yang lemah. Kalau yang tajam pendengarannya, maka berbisik sedikit saja udah mungkin dia dengar gitu. Karena tajam sekali telinganya. Adapun pendengaran normal ya kita kembalikan kepada urf. Bagaimana orang yang disebut dengan orang yang pendengaran normal ya bisa kita ukur secara urf ya. Ya. Taib yang kelima musahabatuha linniyah kama marra zikruhu ya. Jadi diiringi dengan niat sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya. Ya, jadi ketika takbir ini 5 hal yang harus kita lakukan. Pertama berdiri sempurna, kedua sudah dalam keadaan menghadap kiblat, yang ketiga dengan bahasa Arab kecuali kalau dia tidak mampu dan dia baru mengetahui tata cara sholat sehingga tidak sempat lagi belajar. Yang keempat dia mendengar dirinya sendiri mendengar suara takbir itu setiap hurufnya ya. Allahu Akbar. Jangan Allah Akbarnya nggak kedengaran atau Allahnya nggak kedengaran, kedengar aja ber gitu aja. Itu juga tidak sah ya. Jadi harus didengar suaranya seluruhnya seperti itu. Kemudian yang kelima yakni diiringi dengan niat di dalam hati ketika mengucapkan takbir tersebut. Nah, ini rukun yang ketiga. Baik. Ya, ikhwani fillah wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat yang dicintai oleh Allah SWT, kita pindah kepada rukun yang keempat. yakni qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Ya, membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah adalah rukun pada setiap rakaat daripada salat. Ayyan kana nau'uha. Ya, apapun bentuk salatnya. Ya, apapun bentuk salatnya. Apapun salatnya. Salat wajibkah atau salat sunnahkah? Apakah salat berjamaahkah ataukah salat sendiriankah? Ya. Apakah salatnya jahar atau sir? Di dalam mazhab Syafi'i wajib untuk membaca Al-Fatihah. Ya. Dalilnya yang digunakan oleh para ulama mazhab Syafi'i adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwa Nabi SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya. Dan apa itu Al-Fatihah? Ya, surat Al-Fatihah. Dan dalam mazhab Syafi'i, Al-Basmalah ayatun minha. Nah, ini juga, ini khilaf juga para ulama. Namun dalam mazhab Syafi'i, Basmalah merupakan ayat daripada Al-Fatihah. Jadi dihitung, Basmalah itu termasuk ayat daripada Al-Fatihah. Maka fala tasihul Fatihah allati lam yabda'hal musalli
Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karenanya tidak sah Al-Fatihah seseorang yang tidak memulai, ya tidak sah seseorang yang sholat yang tidak memulai membaca Al-Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mereka menggunakan dalil dari uh, hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang sahih, hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, anna Nabi SAW ada Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ayatan. Rasulullah SAW menganggap atau menghitung Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat. Ya. Hadisnya hadis Ibnu Khuzaimah, hadis Ummu Salamah yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Ya, ini yang menjadi dalil dari ulama mazhab Syafi'i, ya, bahwasanya Bismillah itu termasuk daripada ayat dari Al-Fatihah. Jadi harus dibaca. Ya, kalau tidak dibaca maka berarti Al-Fatihahnya kurang, tidak sah. Rukunnya ketinggalan. Ya, tidak sah sholatnya, batal sholatnya. Ulangi lagi. Ya, seperti itu. Kemudian di sini disebutkan juga syarat-syarat sahnya Al-Fatihah itu apa saja. Nah, pertama disebutkan an yusmi al-qari nafsahu. Ketika membaca Al-Fatihah, orang yang membacanya itu mendengar untuk dirinya sendiri. Idza kana mu'tadilus sama. Ya, ini kalau dia orang yang pendengarannya menengah. Ya, ini normal tadi. Sama seperti takbir tadi kan? Takbir tadi apa? Dia dengar untuk dirinya sendiri. Dia perdengarkan untuk dirinya sendiri. Allahu Akbar. Jadi dia cukup dirinya dengar. Ya, Allahu Akbar. Tidak perlu keras. Sama ini, Al-Fatihah juga. Cukup dia sendiri yang mendengar. Ya, taib. Yang kedua, an yurattibal qira'ata hasaba tartibiha al-warid. Nah, dia membacanya itu dengan urutan sebagaimana uh, yang diketahui dari Al-Quran, sebagaimana dia disebutkan di dalam Al-Quran, ya, dari Bismillahirrahmanirrahim sampai ayat terakhir waladhdallin, ya, sampai itu sesuai dengan urutan ayatnya. Ya, tidak boleh dibolak-balik. Jangan Bismillahirrahmanirrahim kemudian Maliki Yaumiddin baru Alhamdulillah, ini nggak boleh. Jadi dibaca sesuai dengan urutan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Mura'iyan, ya, makharijal huruf, dan dia juga harus menjaga makhraj daripada hurufnya. Wa ibraz asyaddat fiha. Ya, menjaga huruf-hurufnya, kemudian juga menzahirkan atau apa istilahnya, menampakkan. Kalau ada tasdid ya dibaca tasdid. Bismillah, ya kan ada tasdidnya. Allah itu lafzul jalal ada tasdidnya. Ar-Rahman, ya harus ada Ar-Rahmannya, itu harus ada apa? Ada tasdidnya. Jangan dijadikan sukun atau apa, tidak, yang tasdid tidak dibaca. Ya, jadi menjaharkan atau apa istilahnya, menjelaskan, ibroz, menampakkan adanya asyiddah, ya, ibrozus syiddah fiha. Kemudian yang ketiga, nah ini yang ketiga terkait dengan apa? Tidak lahan dengan lahan yang bisa mengubah makna. Jadi ada sebagian orang yang ada lahannya, ya, bacanya itu tidak fasih. Ya, ada kesalahan dalam bacaan, apakah dia makhrajnya ataukah dia mungkin apa, kesalahan huruf dan lain sebagainya. Selama tidak mengubah makna, tidak mengapa. Tapi kalau sampai mengubah makna maka tidak sah. Maka disebutkan fa in lahana lahnan la yu'athir ala salamatil makna lam tubtil. Maka kalau dia ada lahan, ada kekeliruan dalam bacaan, tidak fasih, tapi tidak mempengaruhi makna, ya, selamat masih maknanya, maka tidak membatalkan. Ya. Contoh misalnya ada orang mengucapkan alhamdulillahu. Alhamdulillahu. Batal tidak ini? Ya, tidak batal, ya. Karena harusnya alhamdulillahi, tapi yang dia baca alhamdulillahu misalnya. Beda artinya kalau misalnya kita mengucapkan an'amta alaihim, dia baca an'amtu atau an'amti. Nah, ini mengubah makna. Yang seperti ini mengubah makna. Ya, karena an'amta itu engkau, taknya itu adalah anta, domir, ya, engkau.
Kalau an'amtu saya, kalau an'amti engkau perempuan, wah ini lebih parah, ya. Nah ini hati-hati. Kalau seperti ini perubahannya, dia berubah harokatnya, tetapi mengubah makna. Ini jelas lahan yang jali, ya, sampai pada pengubahan makna. Nah, yang seperti ini tidak boleh, batal sholatnya, tidak sah al-fatihahnya. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, an yaqra'aha bil arabiyah. Ya, al-fatihahnya dibaca dengan bahasa Arab, tidak boleh dengan terjemahnya. Ya, tidak boleh membaca terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim, yang dibaca bukan Bismillahirrahmanirrahim, tapi membaca apa? Membaca dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, yang dia baca apa? Segala puji bagi Allah, ya, Rabb semesta alam, dan seterusnya. Ini terjemah, bukan Al-Qur'an ini. Ini namanya terjemah, ya. Jadi yang dibaca harus Al-Qur'annya, yakni bahasa Arabnya, ya. Kemudian yang ke apa? Yang kelima, ini jelas ya, ini bukan, ini syariat seperti ini, nggak bisa dirubah. Jangan merasa ini kan itu Islam Arab itu. Islam Nusantara bolehlah pakai bahasa Indonesia. Ini enggak sah, ini dari Allah, dari Rasulnya seperti ini. Ikut harus, ya, nggak bisa diganggu gugat yang seperti ini. Nggak sah sholatnya. Yang ngerubah-ngerubah bacaan Al-Fatihah dengan terjemahnya, ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya yang kelima, an yaqra'aha al-musalli wa huwa qa'imun. Ya, dibaca Al-Fatihah itu oleh orang yang sholat ketika dia dalam kondisi berdiri. Ya, jadi dibaca pada kondisi berdiri. Kemudian beliau sebutkan di sini, falau raka'a wa huwa la yazalu yutammimuha. Adapun kalau dia ruku, dia baca Al-Fatihah belum selesai, dia ruku, maka kembali, ya. Ya, maksudnya tuntaskan, sempurnakan, berdiri lagi. Ya, kalau dia lanjutkan itu ya nggak sah, batalat al-qiraah. Wa wajabat al-i'adah, harus diulangi. Ya, harus diulangi. Baik. Kemudian ada disebutkan di sini faedah tambahan. Kalau seorang yang sholat itu karena dia orang asing yang tidak paham bahasa Arab, dia belum bisa, tadi ya, di negeri-negeri kafir banyak orang yang tidak pernah mendengar ini Al-Fatihah, ya, seperti apa, kemudian nggak bisa bahasa Arab, maka di sini ada udzur, ya. Bagaimana kalau seperti itu kondisinya? Maka para ulama mengatakan qara'a, ya, badalaha sab'a ayat. Jadi dia membaca 7 ayat yang dia hafal dari Al-Quran sebagai ganti daripada Al-Fatihah. Misal dia hafalnya ya apa? Bismillahirrahmanirrahim, dia hafal. Bismillah ayat bukan? Bismillah ayat bukan? Ayat. Karena kita tadi mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim ayat dari ayat Al-Quran, ayat Al-Fatihah. Dan dalam ayat yang lain disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dalam Quran, dalam ayat yang lain, dalam surat yang lain. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu ayat. Ya. Boleh tidak diulangi 7 kali? Boleh kalau dia nggak bisa baca Al-Fatihah sebagai ganti bacaan Al-Fatihah. Wallahu alam, ya. Wallahu alam. Atau misalnya dia bisanya baca Alhamdulillahirabbil alamin, atau dia baca Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, ya, sampai 7 kali. Nggak masalah, ya. Sebagai ganti daripada ayat yang dia tidak bisa, apa Al-Fatihah yang dia tidak bisa baca. Kalau nggak hafal sama sekali, dia nggak tahu sama sekali ayat Al-Quran, maka boleh dia mengganti dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuai dengan kadar panjang bacaan Al-Fatihah. Kira-kira berapa menit Al-Fatihah? Ya, bacaan standar mungkin sekitar 2 menit misalnya. 2 menit, 3 menit. Ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu 3 menit itu, 2-3 menit, baru kemudian dia ruku. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam.
Ya, baik. Ya, anak kira kita cukup dulu ya untuk pembahasan hari ini. 4 rukun yang kita bahas ya dari sholat. Insya Allah nanti pertemuan pekan depan kita lanjutkan lagi. Jadi 4 rukun yang sudah kita sebutkan. Yang pertama adalah saya ringkaskan masalah niat. Kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram. Kemudian yang kedua berdiri, yang ketiga takbiratul ihram, dan yang keempat adalah al-fatihah. Nah, nanti apa yang tidak disebutkan di dalam rukun ini berarti imma jatuhnya dia adalah sunnah. Nanti ada sunnah abad, ada sunnah eh, apa namanya sunnah yang lain ya. Ya, kan nanti ada perinciannya. Insya Allah Taala akan disebutkan pada tempatnya. Demikian, ikhwani fillah wa akhwati fiddin yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Nah, jika ada yang tidak jelas dari materi, silakan untuk ditanyakan. Ya. Mau tanya Ustaz, Tafadhol. ya kalau untuk yang rukun berdiri itu Ustaz, apakah berdirinya itu di semua rakaat atau cukup di waktu takbiratul ihram Ustaz? Ini mampu Misalkan, ya, Mas? iya Mampu untuk berdiri. bukan Ustaz, misalkan dalam keadaan perjalanan, misalkan Ustaz, apa di kereta yang nggak ada Ah, tempat untuk berdiri dengan apa namanya? Mungkin kalau berdiri bisa Ustaz, tapi kalau untuk gerakan yang lain seperti sujud itu agak kesusahan gitu. Nah, apakah apa namanya? Berdiri pada iya, waktu pertama takbir aja atau seterusnya juga gitu? iya. Jadi ini terkait dengan apa tata cara orang yang sholat di atas kendaraan ya. Ya, jadi kalau orang kita bahas dulu kalau orang yang untuk sholat sunnah ya itu bebas ya bebas dia. Artinya dia boleh um, apa namanya tidak berdiri boleh bahkan duduk pun tidak mengapa atau bahkan tidak menghadap kiblat pun tidak mengapa. Ini kalau orang yang apa namanya sholat sunnah. Nah sekarang bagaimana yang jadi masalah adalah uh, sholat wajib. Taib. Ya sebentar, Ana tak minum dulu ya. Ya, mohon maaf. Taib, tadi Mas Yoyo pertanyaannya. Jadi begini, kalau dalam itu yang kalau sholat sunnah insya Allah nggak ada masalah, mudah ya. Karena boleh duduk, boleh berdiri, terserah ya. Boleh di atas kendaraan. Nah yang jadi masalah ini adalah sholat fardu. Dalam sholat fardu ini dalam mazhab Syafi'i ya, saya menjawab sesuai dengan apa perspektif dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, dalam sholat fardu ya itu wajib untuk berdiri dan menghadap kiblat. Wajib. Oleh karenanya, kalau seorang dalam kondisi perjalanan, ya, seperti di kereta atau misalnya ketika apa naik pesawat, ya, yang tidak memungkinkan dia berdiri dan menghadap kiblat, ya, maka kalau dalam madhab Syafi'i, dia lakukan apa yang dia mampu. Tapi itu nanti dilakukan lagi ketika sudah sampai pada tujuan, ketika dia bisa melakukannya secara sempurna.
Ini yang disebut dengan sholatnya untuk lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu. Di dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Ya, jadi dia sholat untuk menghormati waktu sholat, bahwa ini adalah waktu dilakukan sholat. Maka dia sholat berdiri, kemudian duduk, dan sholat. Tidak sempurna sholat fardunya. Karena tidak dilakukan secara berdiri. Dan dia mampu untuk berdiri sebenarnya secara fisik. Ya, karena sholat itu harus menghadap kiblat, sholat wajib ya, harus berdiri, menghadap kiblat, dan lain sebagainya. Dan dia tidak melakukan itu. Nah, ini terjadi. Kan? Nah, maka yang seperti ini, nanti, ya, kalau dalam mazhab Syafi'i, maka ketika dia sudah sampai di tujuan, atau ketika dia sudah berhenti, dia bisa turun dari kendaraan, maka dia akan mengqadha salat yang tadi dia lakukan. Allahu a'lam. Ya. Ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau, ini Majmu' Syarah Muhadzab, kata beliau, kata Imam Nawawi, jadi kalau ada telah masuk waktu sholat, sementara mereka dalam perjalanan, maka mereka akan turun dari kendaraan. Kemudian sholat di atas tanah dan menghadap kiblat. Namun kalau khawatir akan tertinggal dari rombongan, atau mungkin khawatir pada dirinya sendiri, maka dia tetap harus melakukan sholat itu di atas kendaraan. Ya. Tidak boleh dia meninggalkan sholatnya. Jadi dia harus sholat di atas kendaraannya dalam keadaan apapun, untuk menghormati sholat yang telah masuk waktunya, dan nanti akan mengulanginya. Ya. Wajib nanti mengulanginya bila telah memungkinkan melakukan sholat secara sempurna. Wallahu a'lam. Ya, ini yang dikenal dalam mazhab Syafi'i, sholat li hurmatil waqti. Sholat li hurmatil waqt. Ya, jadi dia harus mengulangi nanti sholatnya ketika telah memungkinkan melakukan sholat secara sempurna. Ya, seperti itu. Allah. Mungkin dalam mazhab lain berbeda ya, tapi ini Ana menjawab sesuai dengan apa yang Ana ketahui dari mazhab Syafi'i. Baik. Kalau yang apa tidak sempurnanya hanya ketika rukuk sama duduk di antara dua sujud dan tasyahud, itu wajib juga untuk qadha nggak Ustaz? Untuk berdiri dan menghadap kiblatnya bisa dilakukan gitu. Nanti kita lihat ya, nanti ada pembahasan ruku, kapan disebut ruku gitu, kapan disebut sujud. Nah, insya Allah nanti akan jelas. Kalau berdiri kan harus sempurna berdiri. Nah, kalau ruku itu Betul, betul. bagaimana? Sempurna ruku itu bagaimana? Nah, itu nanti akan insya Allah akan ada pembahasannya, insya Allah pekan depan. Masalah ruku ya, nanti sempurna ruku harus benar sempurna seperti tegak, lehernya lurus sama punggung, atau bagaimana? Kalau nggak seperti itu gimana? Nah, insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang. Ya. Baik. Jazakumullah khairan Baik. Ustaz. Iya, iya, Kum. Pertanyaan dari Mas Furfan, jika makmum masbuk dan dia dapati imam berdiri, ya, ketika baca Al-Fatihah belum selesai dan imam sudah ruku, apakah ini dihitung satu rakaat atau menambah rakaat di akhir sholat? Oh, dia masuk sholat, dia dapati imam masih berdiri, ya kan? Nah, ketika bacaan Al-Fatihahnya belum selesai, ya maksudnya bacaan Al-Fatihah si jamaah ini ya, si makmum ya, belum selesai, imamnya ruku. Ya itu dia dihitung satu rakaat. Ya, dia dihitung mendapatkan satu rakaat. Ya, seperti itu. Jadi misalnya imam dia dapati ketika masuk masjid, imamnya berdiri. Masih dalam kondisi berdiri. Hatta imamnya sudah sujud, sudah ruku, kemudian dia datang takbir dalam posisi berdiri, kemudian dia ikut ruku bersama imam, dapat satu rakaat. Apalagi masih dalam kondisi berdiri imamnya. Jadi kalau ini dia masih mendapatkan satu rakaat. Walaupun dia belum sempat menuntaskan bacaan Al-Fatihah, imam sudah ruku. Tuntaskan bacaan Al-Fatihahnya. Ya, selesaikan bacaan Al-Fatihahnya, setelah itu baru kemudian dia ruku. Ya. Dalam mazhab nanti disebutkan masih bisa diizinkan sampai ketinggalan 2 rukun yang panjang. Wallahu alam, 2 atau 3 rukun, nanti akan kita lihat lagi. Ya, seingat saya 2 rukun yang panjang. Ya. Jadi tertinggal 2 rukun yang panjang itu masih diperbolehkan. Nggak masalah, nggak apa-apa. Ya, jadi misalnya datang, imam masih berdiri. Mungkin imam baca, udah akhir-akhir surat. Gitu. Kita masuk baca Al-Fatihah, kita belum selesai baca Al-Fatihah, imam sudah ruku. Itu tuntaskan bacaan Al-Fatihahnya, baru kemudian ikut ruku bersama imam.
Ya, seperti itu. Dan ini tidak perlu menambah rakaat karena dia masih mendapatkan rakaat. Wallahu a'lam. Eh, Mas Abdullah ya, ini tentang niat sholat. Bagaimana jika seorang melafazkan niat tapi tidak khusyuk melintaskan niat dalam hatinya? Tidak khusyuk melintaskannya itu bagaimana Mas? Maksudnya, apakah sholatnya sah? Dia tidak khusyuk dalam artian dia tidak khusyuk ini bagaimana? Maksudnya dia tidak sadar apa yang dia niatkan atau bagaimana ini? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Mas. Eh, Biasanya kan kalau orang kerja atau apa Ustaz pikirannya kemana-mana, tapi karena Ya, dia udah biasa atau melintaskan mengucapkan, tapi gak khusyuk begitu Ustaz. Yang jadi dia nggak sadar enggak, apa yang dia lintaskan gitu ya. mungkin begitu niatnya sudah berniat kan, memang misalnya berangkat ke masjid mau. Dia misalnya dia Tapi pada saat takbiratul ihram yang seperti dijelaskan Ustadz tadi, yang niatnya ya, betul-betul sungguh untuk kepada Allah Ta'ala menghadap kiblat dan sebagainya, tapi itu tidak ya, pikirannya kemana-mana lah misalnya begitu Ustadz. taib. Selama dia mengetahui bahwa sholat yang dia lakukan itu adalah memang sholat pada untuk itu gitu. Jadi dia lintaskan di hati itu dia melakukan sholat walaupun tidak khusyuk, tetap sah, ya, tetap sah. Jadi khusyuk itu bukan rukun, ya. Di khusyuk di sini maksudnya dengan menghadirkannya dia sadar benar bahwa dia ini mau sholat, gitu saja, sudah cukup. Artinya dia sadar, misalkan saya mau sholat duhur nih, gitu kan? Nah, saya mau sholat duhur, ya, sudah. Walaupun kemudian pikirannya kemana-mana, tapi dia sadar apa yang terlintas dalam hatinya, nah itu sudah sah. Nggak harus khusyuk dalam artian benar-benar melepaskan semua pikiran dari itu, bukan syarat yang itu. Ya, mudah-mudahan ini menjawab ya. Jazakallah khair Ustadz. Nah, ya, ya, ini ada pertanyaan. Dalil sunnahnya talafut niat itu seperti apa? Ya, ya tadi, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi dalilnya mustahab. Jadi dalilnya para ulama adalah banyak dalil yang dipakai ya. Ada beberapa amaliyah seperti apa misalnya haji misalnya Rasulullah mengucapkan kalimat itu terdengar begitu kan. Nah, ini dipakai oleh mereka walaupun itu dibantah oleh mazhab lain. Tapi kalau kita bicara dalil ya mereka memiliki dalil-dalil dalam beberapa ibadah yang bukan ibadah sholat ya, yang di mana Rasulullah SAW mengucapkan itu, mengucapkan niatnya. Termasuk juga misalnya dalil ketika Rasulullah bertanya kepada Aisyah kalau tidak salah apakah ada makanan atau tidak, kemudian Rasulullah mengatakan kalau begitu saya hari ini sholat, saya hari ini puasa. Jadi beliau mengucapkan niat, artinya mengucapkan niat itu tidak terlarang begitu loh dalam perspektif mazhab Syafi'i atau para ulama yang mengatakan talafut itu sunnah, mengucapkan niat itu tidak terlarang. Kalau terlarang dalam beberapa ibadah Rasulullah mengucapkan niatnya. Nah, seperti itu. Sehingga kemudian karena mereka memandang bahwa niat ini masalah penting, karena itu akan menentukan amalan seseorang itu apakah diterima atau tidak, ya. Kalaupun diterima seperti apa penerimaannya, apakah seluruhnya diterima atau sebagiannya saja, karena itu semua tergantung pada niat. Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi masalah niat masalah penting. Nah, kemudian mereka mengkiaskan itu dengan ibadah-ibadah yang di mana Rasulullah mengucapkan niatnya tanpa secara jelas niatnya itu terdengar dan diucapkan. Yang kemudian digabung di situ dengan kias, berarti dalam sholat pun diperbolehkan. Bukan hanya sholat, dalam ibadah-ibadah yang lain pun demikian. Ya, seperti itu. Walaupun ada, sebagian mengatakan ya tadi, ya tidak ada Rasulullah dalam sholat itu, talafut itu tidak ada. Ya makanya pol-polnya juga, ya itu adalah mustahab, tidak wajib. Talafut itu mustahab, ya, tidak wajib. Ya seperti itu ya, wallahu a'lam. Bismillah dalam surat Al-Fatihah disunahkan dibaca secara jahar. Iya, dibaca dengan dia dia mendengar.
Kalau dia bukan imam, dia makmum, ya dia sendiri mendengar ucapan bismillahnya itu. Sama dengan ayat-ayat Al-Fatihah yang lain. Jadi dibaca dengan memperdengarkan itu pada dirinya sendiri, ya, sesuai dengan pendengaran orang yang normal. Ya. Apabila kita masbuk sedangkan imam surat membaca surat lain, apakah kita wajib membaca Al-Fatihah? Iya, wallahu alam, wajib membaca Al-Fatihah. Ya, dalam mazhab Syafi'i, makmum wajib membaca Al-Fatihah. Oh, sebentar. Ya, ya, jadi ya, ini ya tadi ya jawabannya adalah bahwa ketika masbuk sedangkan imam membaca surat lain, eh, maka tadi kalau makmum belum membaca Al-Fatihah, maka dia wajib membaca Al-Fatihah. Kalaupun dia sudah membaca Al-Fatihah, maka disunahkan untuk mendengarkan bacaan imam. Ya. Kemudian pertanyaan lagi, kami sering dalam perjalanan pulang dapat waktu sholat maghrib yang jadi masalah imamnya beda-beda. Ya, sedangkan banyak imam yang lafadz bacaannya kurang bagus sehingga bisa termasuk mengubah makna. Apakah kami harus pindah masjid sementara sudah waktu atau ada arahan lain, Ustaz? Ya, ya. Jadi bila apa namanya tidak sah ya imam ini pelajaran harusnya ya. Jadi imam jangan jangan apa istilahnya jangan maju sebagai imam kalau menyadari bahwa bacaan Qur'annya itu tidak fasih, ya, tidak fasih. Karena pertanggungjawabannya berat, ya. Pertanggungjawabannya berat. Jika bacaannya lahannya jali, ya, mengubah makna maka tidak sah, batal sholatnya. Batal sholatnya dia, batal juga sholatnya makmum. Ya, seperti itu. Baik. Jadi apakah kami harus pindah masjid sementara sudah masuk waktu atau ada orang lain, Ustaz? Wallahu alam, saya belum tahu jawabannya. Sementara jawaban saya ya seperti itu masih ya. Apakah dia harus pindah masjid atau tidak? Ini saya nggak tahu. Apakah yang jelas kalau bacaan Al-Fatihahnya lahannya jali mengubah mana ya batal sholatnya. Tetap harus mengulangi juga. Ya. Ketika kita masuk kita nggak tahu kan. Ternyata imamnya bacaannya lahannya jali, maknanya berubah semua. Ya seperti ini jelas batal sholatnya. Pada akhirnya kita juga akan mengulangi lagi. Ya, harus mengulangi sholat tadi karena batal. Sholatnya imam batal, sholat makmum juga batal. Ya, wallahu a'lam. Ya, jadi tadi sudah kita sebutkan ya tentang kesalahan-kesalahan dalam Al-Fatihah ini. Nah, ini perlu menjadi perhatian ya. Apa
Jadi dalam mazhab Syafi'i ada beberapa hal terkait dengan apa namanya Al-Fatihah ini, ya. Sebentar. Ya, jadi ini saya sebutkan ya, ini disebutkan dari kitab Mughnil Muhtaj. Ya, kitab Mughnil Muhtaj ini kitabnya Al-Khatib Asy-Syirbini, muridnya dari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ini merupakan salah seorang ulama Syafi'iyah, ya, guru dari 3 orang murid yang sangat terkenal ya dalam mazhab Syafi'i, ya. Ya, ini yang pertama adalah Al-Khatib Asy-Syirbini, kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami, dan Ar-Ramli, ya. Nah ini, jadi masing-masing dari mereka punya syarah terhadap kitab kitabnya Imam An-Nawawi, ya, Minhaj, Al-Minhaj. Kalau Al-Imam Al-Khatib Asy-Syirbini namanya Mughnil Muhtaj. Nah, disebutkan oleh beliau dalam kitab Mughnil Muhtaj, ya, bahwa wala qari bi ummi fil jadid wa huwa man yukhillu bi harfin aw tashdid min al-Fatihah wa minhu ya wa minhu, ya. Kemudian kata beliau di sini, tidak sah bermakmumnya orang yang mampu membaca kepada imam yang tidak mampu membaca dengan baik. Menurut pendapat jadid dalam mazhab Syafi'i, tidak sah bermakmumnya orang yang mampu membaca Al-Fatihah dengan baik kepada imam yang tidak mampu membaca dengan baik. Apa yang dimaksud dengan imam yang tidak mampu membaca dengan baik Al-Fatihah itu? Ketika orang ini merusak satu huruf, ya, artinya mungkin satu huruf itu tidak apa namanya ya rusak, artinya tidak jelas bacaannya satu huruf, atau tasdidnya, ya, yang harusnya tasdid tidak dibaca tasdid, ini dianggap rusak dan tidak sah bermakmum kepada imam yang seperti ini, ya. Kemudian beliau sebutkan bahwa termasuk juga orang yang tidak mampu membaca dengan baik adalah orang yang membaca idgham yang tidak pada tempatnya. Yani aradtu idgham yudghimu fi ghairi maudhi'ihi, kata beliau. Ini termasuk dianggap orang itu tidak baik membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah ketika dia membaca idgham tidak pada tempatnya idgham, atau dia mengganti satu huruf dengan huruf yang lain. Nah ini juga, ya. Jadi salah idghamnya, salah tempat, harusnya dengan biguna dia baca bila guna, atau yang harusnya bila guna dia baca dengan guna. Misalnya seperti itu, salah tempat. Ya. Nah ini, ya. Nah, kalau ada imam seperti itu maka itu tidak sah sholatnya. Ya, seperti itu dalam mazhab Syafi'i. Jadi ya mungkin bisa dipertimbangkan, ya, untuk kalau tahu imamnya bakalan begitu, sholatnya sholat tempat lain selama masih ada waktunya, ya. Kalau tidak ada, ikut sholat imam itu, ya sholatnya juga tidak sah karena bacaan Al-Fatihahnya tidak sah. Jadi akan mengulangi juga. Ya, wallahu a'lam. Ya, itu yang bisa saya jawab, ya. Baik. Dan ini dari sisi makmum. Adapun dari sisi imam, ya imam harus ada yang mengingatkan, ya, harus ada yang mengingatkan dari jamaah yang mengetahui bahwa si imam salah dalam dalam apa membaca Al-Fatihah, tidak fasih. Bukan sekedar diingatkan, tapi konsekuensi daripada itu berat. Jadi ini bukan ringan, ya, ikhwan. Dia membaca dan batal sholat dia dan sholat orang yang lain batal. Dia tidak sah menjadi imam, jangan jadi imam, jadi makmum. Sementara orang yang lebih fasih bacaannya harus jadi imam. Apakah dia senior atau tidak? Ya harus diberitahu.
Harus diberitahukan yang seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ya, pertanyaannya dia nanti di ini bagi Ya, Ustaz. kalau kita sebutkan kita demikian Allah baik, sudah tutup Pak Dian, tafadhol ya. Tadi putus lagi internetnya. Aha. Ya, Baik, Ustaz. ya, kenapa? Ya, Sudah itu, Assalamualaikum Ustaz. warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jazakallah khairan katsir. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.